serta keamanan nasional suatu negara. Salah satu fungsi utamanya yang paling dasar dan krusial adalah melaksanakan penegakan hukum keimigrasian secara konsisten dan tegas. Penegakan hukum ini mencakup banyak tupoksi, namun tidak terbatas. Penerapan berbagai tindakan administratif keimigrasian atau yang disebut dengan TAK yang terukur dan proporsional terhadap setiap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap berbagai peraturan perundang-undangan keimigrasian maupun ketentuan hukum lainnya yang berlaku di wilayah yurisdiksi negara tersebut. Video ini secara komprehensif akan menyajikan sebuah simulasi proses pendetensian yang detail dan akurat terhadap seorang warga negara asing atau WNA yang diduga melanggar peraturan keimigrasian. Proses ini akan diperlihatkan secara berurutan, dimulai dari tahapan penangkapan di lapangan oleh petugas imigrasi berwenang, dilanjutkan dengan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen keimigrasian dan identitasnya, hingga pada akhirnya menuju tahapan penempatan secara resmi di rumah detensi imigrasi, atau yang biasa disebut sebagai RUDN. Semua tahapan yang disimulasikan ini dipastikan akan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan prosedur hukum keimigrasian yang berlaku demi menjamin tegaknya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi ini sesuai laporan masyarakat, terlapor ada warga negara asing yang dicurigai sudah melebihi izin tinggalnya. Nanti kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Baik Pak, kami dari tim Jaring Imigrasi sudah berkoordinasi dengan pihak lain diadakan bahwa ada warga negara asing yang melanggar izin tinggal dan habis masa berapa paspor Pak. Ada terkait pelaksanaan bagaimana proses dari selanjutnya Pak terhadap warga negara asing atas nama wilayah yang melanggar izin tinggal dan masa berlakunya Pak. Ya, nanti kita melakukan pengecekan secara persuasif dulu, secara pelan-pelan, tidak langsung secara terang-terangan, mengecekkan, meminta identitasnya berupa kartu izin tinggalnya dan visanya. Bagaimana Pak? Apa ada arahan selanjutnya? Ya, kita lanjutkan. Bapak Pandu kalau ada saran Kita langsung saja. Untuk arahan dan lebih baik kita mengidentifikasi Pak bagaimana dari proses pendetensian baik dari BAP berita acara perusahaan terhadap YBS ini Pak, dikarenakan YBS ini di beberapa wilayah juga sebelum sudah mengalami kasus yang sama Pak, antara lain seperti modus penipuan, cybercrime maupun hal-hal yang merugikan di bidang imigrasi ini Pak. Jadi indikasi sudah banyak, langsung kita berangkat ke TKP dulu. Siap Pak, ini nanti akan kami proses dari tiap-tiap penyidikan Pak. Baik, sekarang kita akan cari informasi mengenai warga negara asing tersebut, seperti di mana tempat tinggalnya, apa aktivitas yang dilakukan di sini, ataupun apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh negara asing tersebut di kawasan. Baik Pak, jadi setelah laporan tim sudah membentuk investigasi terkait adanya dugaan pelanggaran baik dari izin tinggal maupun dari sekitar wilayah yang dapat mengancam maupun menghilangkan dari berbagai ancaman-ancaman datang. Di ABS ini sudah kami kumpulkan data baik berupa pelanggaran maupun dari sejarah ataupun data-data yang diambil bahwa IBS ini merupakan investor Pak. Investor di mana dia ini melanggar izin tinggal tapi berdomisili di wilayah negara Indonesia dengan status batas izin tinggal tidak ada dan paspornya sudah kurang dari 6 bulan Pak. Kami sudah membentuk tim yang dapat diyakini bahwa tindakan dia dapat mengancam keberadaan maupun kedaulatan di wilayah negara kita Pak. Ya, jadi kita sebagai petugas imigrasi itu melakukan pemeriksaan di sebuah apartemen dan menemukan seorang warga negara asing yang masa visanya telah habis. Jadi kita sudah mengumpulkan dokumen-dokumen untuk menangkap warga negara asing tersebut. Jadi sementara kita minta keterangan dan proses secara administrasi. Gimana, Bapak Alvin? Ya, berarti kita tinggal eksekusi aja, menunggu surat perintah di oleh kepala kantor. Untuk Pak Farhan, apakah sudah dibuat draft surat perintah? Ini sudah kami buat Pak. Dari tim sudah membuat berbagai dari data maupun file-file yang dapat sebagai bahan pendukung Pak adanya terkait pelanggaran yang melanggar batas-batas wilayah dari keimigrasian ini Pak.
Nanti begitu kami kumpulkan data, maka dari berbagai info tersebut akan kami satukan dan akan dibentuk tim untuk menginvestigasi adanya dugaan pelanggaran dari YBS ini yang mengancam wilayah kedaulatan Indonesia, Pak. Baik dari segi izin tinggal maupun dari paspor, Pak. Baik, tinggal menunggu aja dari Pak Kakani ya. Iya. Ini kabarnya udah betul, Bu? Benar, kalau dari data sih ini sih, Pak. Jadi kita udah sesuai ya? data sih bener sih sama 9 Pak Islam yang dikerjain setelah ada izin tinggal melanggar dan investor. Sorry, excuse me. Sorry sir. What? We are from an immigrant officer. We would like to please show your passport and stay. Have you permit? Passport? No. Right. According to your data, is you are in our investigation about immigration because your exit permit and your passport is expired. Really? Yes. Okay. So according to data, you can follow me for hour to Manila. Follow? Yes. Sorry. Setiap tindakan penangkapan yang dilakukan terhadap warga negara asing atau WNA yang diduga melanggar peraturan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip humanisme dan sepenuhnya mengikuti prosedur hukum keimigrasian yang berlaku serta standar operasional prosedur atau SOP yang ketat. Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, petugas yang melaksanakan penangkapan wajib untuk menunjukkan kartu identitas resmi petugas dan juga surat tugas resmi yang sah dari instansi yang berwenang sebelumnya atau sesegera mungkin setelah tindakan penangkapan dilaksanakan. Where you come from? Pakistan. From Pakistan. How do you stay here? Can you speak English? No. Ya, silakan. Sedang Excuse me, sir. We are from an immigration officer. We would like to introduce about your biodata about in immigration. First, what's your name? My name Ali bin Musa. Where are you come from? I from Pakistan. How long do you stay here in Indonesia? Maybe 2 years. 2 years or 3 years? Two. 2 years. In I arrived in Bali. Bali. Jadi dia orang asal mana? Asal Pakistan. Asal Pakistan. Berapa lama tinggal tadi? 2 tahun. 2 tahun. Pelanggaran apa yang dia buat tadi? Ya, overstay. Overstay sama melanggar batas izin tinggal. Dari sistem yang menunjukkan visa, dia ini hanya berlaku kan 30 hari. Iya. 30 hari. Artinya di YBS ini Mr. Bila ini melanggar izin tinggal atau overstay selama lebih dari setahun.
Ini termasuk jenis pelanggaran yang melanggar pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kalau begitu kita buatkan aja ya berita acara pemeriksaan atau BAP dan berita acara penyerahan untuk proses pendetensian ya kali ya. Ya, Gimana, benar. Pak? Jadi penegakan hukum itu bukan soal tindakan aja, tapi juga harus dari perlindungan terhadap setiap individunya. Kalaupun begitu berarti Mr. Bila ini harus kita proses, ya kan Pak? Segera untuk proses. Segera kita proses biar tetap berjalan proses hukum ya. Nanti kita koordinasi sama dari Pak Kasim Terdakim maupun petugas dari pendetensian maupun dari Kakandim, kita koordinasi ya sama mereka terkait pelanggaran apa. Karena dari YBS ini juga udah kelihatan dari historinya juga bahwa terrekodnya juga buruk yang saya lihat dari ini Pak, dari catatannya ini. Dia ini pertama melanggar izin tinggal, paspornya juga hilang kurang dari 6 bulan. Yang kedua juga dia pernah menjadi sebagai investor. Menurut data dia ini investor terkait minyak, tapi ada dengan perusahaan asing yang ada di Indonesia. Dia istilahnya dia ini bekerja sama terkait adanya dugaan pelanggaran yang melanggar izin tinggal di keimigrasian. Nanti kita proses ya Pak terkait pendetensiannya. Ya, saya akan melaporkan kepada Bapak Arvin sebagai Kasim Terdakim dan kepada Bapak Pandu juga sebagai petugas dari rumah detensi imigrasi bagaimana alurnya ini. Kita koordinasi Pak. Sudah, saya. Perkara asing ini kita bawa keluar. Dari kampung. Selamat datang di rumah detensi imigrasi. Selanjutnya kami akan melakukan pendataan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Ya. Good morning, sir. We will check your body temperature and general condition. Do you have any pre-existing condition? No, no sir. Pak, boleh saya? Iya Pak, ini data-data yang sudah kami temukan dari hasil proses BAP dan identifikasi Pak terkait TBS atas nama Mr. Bila Pak sebagai investor yang melanggar izin tinggal dan paspor yang masih belum Pak. Paspor yang kurang dari 6 bulan sehingga kami tetapkan dia sebagai TBS terhadap proses dari hukum ini Pak. Dari tim identifikasi disebutkan bahwa TBS merupakan warga negara Pakistan Pak. Dia merupakan kelahiran Pakistan namun pernah menjadi investor di Indonesia Pak. Ada di poin kedua Pak. Lalu yang ketiga ialah dari hasil pemeriksaan bahwa YBS ini juga merupakan pebisnis ataupun investor di mana dia sebagai investor minyak namun melanggar izin tinggal Pak. Izin tinggal yang maksud ialah sebagai dia melanggar paspor dikarenakan paspor tersebut kurang dari 6 bulan Pak. Setelah saya cek, saya tahu cukup bagus. Mungkin tidak ada penyakit bawaan atau apapun, mungkin bisa langsung diteruskan kepada saya Pak. Jadi hasil pemeriksaan Anda baik semua. Sekarang selanjutnya Anda akan ditempatkan sementara di ruang detensi imigrasi untuk dilaksanakan deportasi. According assessment about the Mr. Pandu said about his
you have no sick, but you can enter the room in the detention immigration because you have transfer passport. So you can grow up and then you can stay in another years or another month. Okay. Penempatan di rumah detensi imigrasi atau yang biasa disebut denim merupakan tahapan penting dalam proses penegakan hukum keimigrasian. Di tempat inilah para detaini, yaitu orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian, ditempatkan sementara waktu sambil menunggu proses administrasi dan pemulangan ke negara asal atau deportasi. Tujuan utama dari penempatan ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk memastikan seluruh proses berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap orang asing yang ditempatkan di Rudenim telah melalui serangkaian prosedur pemeriksaan, mulai dari identifikasi, pengecekan dokumen, hingga pemeriksaan kesehatan. Semua langkah ini dilakukan dengan prinsip kemanusiaan, keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang ada. Petugas imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa para detaini mendapatkan perlakuan yang layak selama berada di bawah pengawasan negara. Dalam Rudenim sendiri, aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk memastikan kondisi para detaini tetap stabil. Tim medis bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Daerah, memastikan setiap detaini memperoleh hak atas pelayanan medis yang memadai. Jika ditemukan kondisi khusus seperti penyakit menular atau kebutuhan medis tertentu, maka tindakan lanjutan akan segera diambil. Selain kesehatan, faktor keamanan juga menjadi prioritas. Petugas pengawasan Rudenim berpatroli secara berkala, menjaga agar lingkungan tetap kondusif dan tertib. Semua aktivitas detaini dipantau dengan sistem keamanan yang ketat, namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Setiap interaksi dilakukan dengan sikap profesional, penuh empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik. Para detaini juga diberikan kesempatan untuk beraktivitas di luar kamar detensi. Mereka dapat berolahraga, membaca, atau mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak Rudenim itu sendiri. Hal ini bertujuan agar mereka tetap aktif, sehat, dan tidak merasa terisolasi secara sosial selama menunggu proses pemulangan. Di sisi lain, kegiatan ini menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan psikologis dan menghindari stres selama masa penahanan administratif. Petugas Rudenim tidak hanya bertugas menjaga, tetapi juga memberikan pendampingan dan memastikan hak detaini terpenuhi. Hak untuk berkomunikasi dengan perwakilan negaranya, mendapatkan makanan yang layak, perawatan kesehatan, serta kesempatan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Semua dijamin oleh negara. Prinsip kemanusiaan selalu menjadi dasar dalam setiap tindakan yang dilakukan. Aman bang, tadi udah kami identifikasi prosesnya terkait pendetensian, kita wawancara terkait data-datanya pak ya. Ya, kemudian orang asingnya itu alhamdulillah sehat. Sementara itu kita akan periksa lagi untuk vakasinya. Dan ke Pak Kasih. Baik, di sini ada ruang vakasi. Saya angkat masuk. Siap. Melalui simulasi ini, kita belajar bahwa pendetensian bukan sekedar bentuk hukuman, melainkan bagian dari tata kelola keimigrasian yang adil, tertib, dan berkeadilan. Proses ini juga menjadi sarana pembelajaran untuk memahami bagaimana setiap tindakan penegakan hukum harus tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Selain itu, kegiatan ini memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya koordinasi antar instansi, profesionalisme petugas, serta penerapan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Dengan demikian, simulasi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas keimigrasian secara manusiawi dan berintegritas.